Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan chapter 4 dari buku Douglas dan kawan-kawan tentang statistika bisnis dan ekonomi. Jadi teknik statistika bisnis dan ekonomi. Diharapkan setelah mempelajari chapter 4 yang berjudul tentang menampilkan dan menjelajahi data-data, yang pertama, mahasiswa nantinya dapat mengembangkan dan menafsirkan tentang plot titik-titik atau titik-titik yang diplotkan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengembangkan dan menafsirkan data dalam bentuk tampilan batang dan daun. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung, menafsirkan tentang kuartil, desil, dan persentil. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat dan menafsirkan dalam bentuk plot kotak. Yang kelima, mahasiswa dapat menghitung dan memahami terkait tentang koefisien variasi dan koefisien kemiringan atau coefficient of squareness. Kemudian yang keenam, diharapkan nanti mahasiswa dapat menggambar dan menafsirkan diagram pencar. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa dapat menyiapkan dan menafsirkan tabel kontingensi. Nah, kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu tentang dot plot atau plot titik-titik yang menampilkan titik untuk setiap pengamatan di sepanjang garis bilangan horizontal yang menunjukkan nilai yang mungkin dari titik-titik penumpukan data secara vertikal untuk beberapa pengamatan yang identik. Jadi, plot titik-titik di sini itu merupakan laporan detail dari setiap observasi. Misalnya tentang terkait mean-nya, medianya, kemudian ada terkait kuartil, desil, persentil, maksimum, nilai minimum, itu ditentukan dalam bentuk titik-titik yang terkumpul akhirnya membentuk dot plot, di mana plot titik ini berguna untuk membandingkan dua atau lebih dari kumpulan-kumpulan data. Bisa dilihat gambarnya ya, di sini ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal, yang mana titik-titik tersebut tersebar di antara sumbu-sumbu tersebut, yang merupakan data-data baik itu mean, median, kemudian kuartil, desil, nilai minimum, nilai maksimum. Selanjutnya kita akan melihat contoh penyebaran dari plot tadi. Dilihat dari sebuah contoh ya, dimana di sini ada persentase pria dan wanita yang berpartisipasi dalam angkatan kerja dalam 1 tahun terakhir untuk 50 negara bagian yang ada di Amerika Serikat, di mana perbandingannya itu berdasarkan gender. Yang pertama, kita bisa melihat tampilan yang berdasarkan gender perempuan. Di sini kita bisa melihat ada nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian ada mean, ada median, ada mid rank atau kelas menengah, ada mid high itu kelas yang tinggi, ada kuartil 1 sampai dengan kuartil 3, ada standar deviasi, kemudian ada squidness atau kemiringannya, ada kurtosis atau kelancipannya, kemudian ada posisi observasi yang ada di kurva tersebut, misalnya 65%. Itu berapa standar deviasi. Di sini 56% adalah satu standar deviasi dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat lagi di slide selanjutnya, itu untuk perbandingan yang laki-laki. Sama ya, detailnya semua disebutkan. Nah, setelah menemukan semua detail tersebut, kemudian partisipasi baik itu laki-laki maupun perempuan digambarkan dalam dot plot yang bentuknya nanti seperti penyebaran titik-titik yang ada di kurva vertikal maupun horizontal. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana bentuk kurtosisnya atau kelancipannya dari yang perempuan sama laki-laki itu lebih lancip yang laki-laki karena memang nilai kurtosisnya itu lebih tinggi. Kalau yang perempuan itu nilai kurtosisnya lebih rendah dari yang laki-laki sehingga dia itu tidak terlalu lancip gitu ya. Kalau yang
laki-laki itu 3,35, kalau yang perempuan itu 3,0 berapa itulah. Kemudian squidness-nya, misalnya squidness-nya itu kalau yang laki-laki itu 0,52, kalau yang perempuan itu 0,25, sehingga kemiringannya itu lebih miring yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu lebih seperti mendekati distribusi normal ya, seperti gunung ya, yang hampir mendekati distribusi normal. Jadi kemiringannya tidak terlalu, tapi kalau yang laki-laki itu kemiringannya sangat jelas. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai dot plot, kita akan mempelajari mengenai tampilan batang dan daun untuk metode teknik statistik yang menampilkan sejumlah data. Setiap nilai numerik atau perhitungan akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi setiap nilai numerik angka-angka itu akan dibagi menjadi dua, yaitu digit terdepan sebagai batang, sedangkan digit yang kedua itu akan menjadi daun. Keuntungan dari teknik berupa tampilan batang dan daun yaitu dibandingkan dengan distribusi frekuensi, tampilan batang dan daun itu tidak menghilangkan identitas setiap pengamatan. Jadi akan lebih jelas pengamatannya. Misalnya nilai A itu ada berapa, nilai B ada berapa. Tapi kalau distribusi frekuensi itu langsung ditotal dan bentuknya itu kan seperti kurva gunung gitu ya. Tapi kalau bentuk Steam and Life ini lebih jelas. Contohnya bisa dilihat di sini adalah sebuah harga saham pada 12 hari berturut-turut untuk sebuah perusahaan publik. Di sini kita bisa melihat angka 86, 79 sampai dengan 85. Nah, ketika dibuat dengan metode Steam and Life Display, dia akan ditunjukkan dalam bentuk seperti dot plot, tetapi itu nilainya per numeriknya tadi. Misalnya tadi yang nilai 79 ada berapa, kemudian 92 ada berapa, 84 itu ada berapa, dan itu akan ditempatkan pada posisi-posisi yang sesuai. Misalnya di sini 89 ya, ada 86, dia ada di posisi yang pertama, kemudian 79 dia ada posisi yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, metode Steam and Life ini akan menampilkan bentuk dalam bentuk batangnya itu berarti yang pertama, daunnya itu digit yang kedua. Nah, dari situ kan akan jelas tampilannya itu ada berapa saja angka yang ada ditampilkan pada setiap titik-titik atau dot plot yang tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kuartil. Kuartil di sini merupakan pembagi data yang diobservasi atau dilihat menjadi 4 bagian. Jadi kalau kita melihat dalam bentuk tangganya itu ada 4, yang mana kuartil itu membagi menjadi kuartil yang pertama, kuartil yang kedua, kuartil yang ketiga. Kuartil yang menunjukkan posisi median itu adalah pada posisi 50% atau pada kuartil yang kedua. Sedangkan kuartil yang menunjukkan posisi pada first quartile atau kuartil yang pertama adalah 25%. Di sini bisa dilihat ada gambar orang yang menduduki pada kuartil yang pertama dan kedua ya. Jadi dia ada di anak tangga yang kedua. Selanjutnya kuartil yang ketiga itu berada di posisi 75%. Nah, untuk mencari lokasi kuartil, rumusnya adalah LP sama dengan N+1. N di sini adalah jumlah observasinya ditambah 1, kemudian dikalikan P/100. Ini posisi kuartil tetapi dilihat secara persentil. P/100 di sini maksudnya P adalah kuartil yang keberapa sih, ke-1, 2 atau ketiga. Nah, sebagai contoh menggunakan contoh dari yang sebelumnya terkait 12 harga saham, kita dapat menemukan median, kemudian kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga atau 75% dan 25%. Di sini kita menentukan posisi lokasinya
ketika dilihat dalam persentil. Nah, L75 contohnya adalah kuartil yang ketiga, dia adalah L75 seperti disebutkan di atas ya, bahwa kuartil yang ketiga adalah 75%. Berarti 12 adalah total observannya ditambah 1, kemudian jadinya 13 dikalikan dengan 75 per 100. Dia ada di posisi 9,75 dari total yang diobservasi. Misalnya median itu kan posisinya 50%, berarti tinggal 12 ditambah 1, kemudian dikalikan 50 per 100, hasilnya 6,5, berarti posisinya di 6,5 urutan dari total observannya. Nah, jika kita lihat lagi di slide selanjutnya, di situ terlihat bahwa angka 1 sampai 12 ketika dia dipecah dalam 4 kuartil, itu terlihat ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Nah, di situ kita bisa tahu mana sih urutan yang 9,75, mana sih urutan yang 6,5 dan 3,25. Contohnya saja yang kuartil ketiga ya, tentang 75%, itu dia ada di posisi 9,75. Nah, 9 itu urutan yang mana? 9 itu urutan yang di kuartil 3 atas ya. 9 itu ada di angka 88, tingkat 88 kemudian ditambah dengan 0,75 kali range-nya antara 88 sama 91. 88 kurangi 91 itu kan ketemunya range-nya itu 3 ya jaraknya. Nah, 3 kali 0,75 ketemunya adalah 2,25 ditambah dengan 88 ketemunya 90,25. Jadi nilai kuartil ketiga dari posisi 12 angka itu adalah 90,25. Sebenarnya cara ini sudah diungkapkan di video sebelumnya tentang cara mencari persentil, desil, sama kuartil. Itu rumusnya sudah jelas ya. Kalau di sini rumusnya itu lebih ke merinci bagaimana mencari posisinya tersebut, kemudian diurutkan posisinya berdasarkan angka 1 sampai 12, kemudian posisinya ada di angka berapa tadi, 88 yang posisi 9 ya. Nah, posisi 75-nya itu berapa? Itu dikerjakan secara manual. Itu sebenarnya bisa saja, tetapi ketika angkanya itu banyak, ini kan hanya 12. Ketika angkanya itu sampai 50, ratusan, ribuan, itu akan susah. Maka itu akan berbeda dengan rumus yang sudah disampaikan kemarin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai interquartile rank atau rentangan dalam kuartil, di mana di sini merupakan jarak antara kuartil ke-3 dengan kuartil ke-1. Itulah disebut dengan rentangan kuartil, yang mana di dalam rentangan kuartil tersebut terdapat median atau kuartil yang kedua yaitu sebesar 50%. Sebagai contoh di sini pada beberapa data observasi ditemukan bahwa kuartil yang ketiga adalah 24, sedangkan kuartil yang pertama adalah 10. Nah, di sini diperintahkan mencari berapa sih deviasi kuartilnya, berapa sih range kuartilnya gitu. Nah, itu tinggal diselisihkan saja, yaitu antara 24 kurangi 10 sehingga ketemunya adalah 14. Selanjutnya kita akan masuk tentang a box plot ya, atau plot kotak, yang merupakan tampilan garis berdasarkan kuartil yang membantu menggambarkan sekumpulan data, di mana ada beberapa data yang diperlukan, diantaranya adalah 5 data, yaitu mulai dari nilai minimum, nilai maksimum, kemudian ada kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Nah, berdasarkan sebuah contoh ya, di sini Budi Pizza itu dia melakukan sampel pengiriman ya, 20 pengiriman, yang mana dari 20 sampel pengiriman tersebut dia mendapatkan informasi bahwa pengiriman minimal waktunya adalah 13 menit. Pengiriman maksimal waktunya adalah 30 menit. Kemudian kuartil pertama adalah 15 menit, medianya adalah 18 menit, kuartil ketiga adalah 22 menit. Di sini diminta untuk mengembangkan plot kotak-kotak untuk waktu pengiriman tadi. Nah, kalau plot kotak-kotak di sini itu gambarnya seperti garis ya. Kita range dari yang bawahnya minimum, tadi kan minimumnya 13, maka kita turunkan sedikit yaitu jadi 12, kemudian maksimumnya ada 30, kita naikkan sedikit ya, dengan jaraknya tadi adalah 2, maka 30 menjadi 32.
Selanjutnya setelah itu kita gambarkan mana sih titik minimumnya, mana titik maksimumnya. Minimumnya tadi kan 13, berarti digambarkan titik ya dengan garis, yaitu minimumnya adalah 13. Selanjutnya kita cari mediannya tadi kan 18, maka gambarkan titik median ada di 18. Selanjutnya kuartil yang pertama itu berapa, kuartil yang kedua itu berapa, kuartil yang ketiga itu berapa, kemudian maksimumnya berapa, digambar dalam bentuk kotak-kotak yang tadi sudah saya sebutkan ya, plot kotak. Selanjutnya kita akan masuk ke relative dispersion atau dispersi relatif. Di sini akan terdiri dari koefisien variasi. Koefisien variasi adalah rasio deviasi standar terhadap rata-rata perhitungan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Koefisien variasi di sini adalah standar deviasi dibagi dengan X-nya, kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya kita masuk ke squeeness. Squeeness di sini adalah ukuran kurang kesimetrian dari distribusi. Jadi kalau distribusi normal itu kan simetri. Simetri itu dalam arti ketika dia ditarik titik tengahnya, dia akan kalau dilipat itu simetri. Tetapi kalau kurva tersebut sudah memiliki squeeness, berarti dia itu tidak simetri, ada kemiringannya. Nah, koefisien kemiringan itu berkisar antara min 3 sampai dengan 3. Jika kita menggunakan rumus yang ada di bawah ini ya, squeeness itu sama dengan 3 dikalikan dengan X bar atau disebut dengan rata-rata atau mean dikurangi median dibagi dengan standar deviasi. Di mana kita bisa melihat di sini ya, contoh dari squeeness itu dia itu miring. Jadi kurvanya itu tidak membentuk distribusi normal, tapi dia miring. Di mana nilai 0 itu menunjukkan distribusi yang simetris. Beberapa pangkat peranak lunak itu menggunakan rumus yang berbeda menghasilkan kisaran koefisien yang lebih luas. Jadi contoh penggunanya itu pada beberapa perangkat lunak. Nah, dengan menggunakan data dari 12 harga saham yang sudah dicontohkan di atas, kita akan menemukan rata-ratanya di 84,42. Kemudian kita menemukan standar deviasinya adalah 7,18. Kemudian medianya adalah 84,5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. Rumus di coefficient of variance yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata atau X bar dikalikan 100%, ketemunya 8,5%, tinggal dimasukkan angka-angka yang ada tadi. Kemudian coefficient of squeeness-nya atau kemiringannya itu 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi dengan standar deviasi, ketemunya min 0,35. Jadi kemiringannya negatif 0,35. Selanjutnya kita akan melihat materi tentang diagram sebar. Diagram sebar merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menghubungkan di antara dua variabel, di mana variabel yang ditunjukkan dalam diagram sebar ini adalah variabel yang berbentuk interval. Nah, hubungan ini bisa berhubungan positif atau misalnya satu naik ikut naik, atau berhubungan secara negatif, satu naik yang satunya turun. Nah, contohnya di sini adalah 12 hari dari harga saham yang ada di seluruh pasar, di mana di situ dilihat dari setiap harga dan juga dilihat dari indeks pasarnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada data tentang indeks pasar dan juga harganya. Untuk yang vertikal itu nanti dia menunjukkan harga, sedangkan untuk yang horizontal itu menunjukkan posisi indeks pasarnya. Nah, ketika digabungkan dia akan menjadi titik-titik yang menunjukkan tentang diagram sebar. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dalam hal tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan terhadap identifikasi data yang memiliki dua karakteristik, di mana
Tabel kontingensi ini digunakan untuk variabel yang memiliki skala nominal. Skala nominal itu skala yang menunjukkan suatu nama gitu ya, misalnya warna, kemudian jenis kelamin, kemudian kategori kelas, dan lain-lainnya. Tabel kontingensi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel juga. Sebagai contoh, di sini terkait tentang penurunan berat badan ya. Ada 45 orang dewasa yang mana beratnya itu awalnya itu lebih dari 60 pounds. Nah, secara acak mereka mengikuti program penurunan berat badan selama 20 minggu. Mereka melakukan program itu, kemudian oleh peneliti didata berapa sih berat badan yang turun dari 45 orang dewasa tersebut. Nah, dari situ nanti akan dikategorikan ke dalam 3 kategori, atau di sini disebut sebagai skala nominalnya ya, yaitu yang turun kurang dari 20 pounds, kemudian turun di antara 20 sampai 40 pounds, kemudian turun lebih dari 40 pounds. Itu ada berapa orang. Kemudian akan dirinci berdasarkan perencanaan yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Setelah itu didata dari 45 orang tersebut dibuatlah dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, kita bisa lihat tabel kontingensinya akan seperti yang ada di sini. Dari tabel kontingensi ini kita bisa melihat perbandingan antara yang berat badannya itu turun sangat banyak, ada yang turun sedikit, ada yang tengah-tengah dari 3 perencanaan ini. Demikian materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.